Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah tathuru bisa suci birasyil ma'i dengan memercikan meneteskan air alaiha atas najis. Ma'al ghalabati serta dominan atau rata wa izalati ainiha dan menghilangkan wujud najis. Al makna artinya annal hukmah sesungguhnya hukum, annal hukmah sesungguhnya hukum fin najasati al mukhaffafati dalam najis mukhaffafah, dalam najis mukhaffafah annahu sesungguhnya hukum ya, yakfi cukup fi tathhiri ma di dalam mensucikan ma sesuatu, fi tathhiri ma di dalam mensucikan sesuatu, tanajjasa yang menjadi najis, tanajjasa yang menjadi najis, biha dengan rasyu, biha dengan najasah, najis mukhaffafah, dengan najis mukhaffafah, rasyuhu apa memercikan, memercikan apa itu? Memercikan air. Bimain, rasyuhu memercikan ma, memercikan suatu yang terkena najis itu, bimain dengan air, ya'ummuhu yang merata apa ma air, hu pada ma, banyak itu, hu pada ma. Wa yaghmuruhu dan membanjiri, menutupi, wa yaghmuruhu dan menutupi apa air, hu pada ma. Hu pada ma. Lakin la yakfi dalika, lakin tetapi la yakfi tidak cukup, zalika hal tersebut, illa kecuali haitsu la aina, haitsu sekiranya la aina tidak ada apa wujud itu maujud. La aina mana dulu saja. La aina tidak ada wujudnya. Wala wasfa dan tidak ada sifat. Lin najasati pada najis, la yazulu yang tidak bisa hilang, apa wujud dan sifat, bihi dengan air. Kama sebagaimana keterangan fit tuhfati di dalam kitab at-tuhfah, di dalam kitab at-tuhfah, wan nihayati dan kitab an-nihayah.
wa'tamada dan memegang teguh siapa musonif dan memegang teguh siapa musonif fil fathih di dalam kitab Al-Fath, di dalam kitab Al-Fath. Wa syarhil ubabi dan di dalam kitab Syarah Al-Ubab. Adama istirati zawalil wasfi. Adama pada tidak adanya istirati zawalil wasfi pensyaratan hilangnya sifat najis. Jadi keterangannya najis mukhaffafah, najis yang ringan yang telah kita pelajari, najis mukhaffafah itu adalah di sini kencingnya anak laki-laki yang belum mengonsumsi sesuatu yang mengenyangkan kecuali air susu ibu. Maka cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air saja, tetapi sifatnya rata, meliputi semua najis yang ada dari najis mukhaffafah tersebut. Kemudian juga dominan, meliputi plus lebihi sedikit lah, karena dominan itu sudah pasti lebih banyak, mengalahkan jumlah kadar daripada najis mukhaffafah itu. Juga disyaratkan di sini izalati ainiha, wujudnya dihilangkan dulu. Jadi bukan berarti wujud kencingnya itu ada, kemudian juga setelah itu langsung dibersihkan tanpa menghilangkan wujud dari najis itu, maka syaratnya harus dihilangkan dulu. Jadi kalau punya anak laki-laki seperti itu. Kalau yang perempuan termasuk najis apa? Mutawassithah. Ini yang mukhaffafah, cara mensucikannya. Nah, hukumnya di dalam najis mukhaffafah ini bahwa tidak cukup dalam mensucikan sesuatu yang menjadi mutanajis sesuatu tersebut, sebab najis mukhaffafah itu kecuali dengan apa? Dengan air yang bisa merata dan dominan lebih banyak. Dan hal tersebut tidak cukup ketika hanya membersihkan siram begitu saja. Haitsu la aina wala wasfa lin najasati la yazulu bihi. Sekiranya memang wujudnya tidak ada, sifatnya tidak ada pada najis itu. Tidak cukup kalau memang tidak bisa dibersihkan, la yazulu bihi. Dan hal tersebut dijelaskan dalam kitab At-Tuhfah wan Nihayah. Dan Musannif dalam kitab ini menjelaskan, berpegang teguh seperti dalam kitab Al-Fath dan Syarah Al-Ubab, bahwa tidak ada pensyaratan hilangnya sifat. Nah, sedangkan di awal harus hilang wujudnya, sifatnya hilang. Sifatnya najis itu apa yang tiga? Bau, warna, rasa. Nah, di dalam kitab Al-Fath dan Syarah Al-Ubab itu tidak disyaratkan hilangnya sifat-sifat dari najis itu. Berarti yang penting menghilangkan wujudnya saja. Nah, kalau punya anak laki-laki ya harus betul-betul memperhatikan, atau yang suatu saat mungkin akan punya anak laki-laki, jadi ini harus diperhatikan cara mensucikannya seperti itu. Wal mutawassithatu, dan ada pun najis mutawassithah. Najis mutawassithah berarti najis pertengahan. Najis pertengahan. Tangqasimu, terbagi najis mutawassithah terbagi apa najis mutawassithah?
ila qismaini pada dua bagian. Terbagi pada dua bagian. Ainiyatun ialah najis ainiyah. Wa hukmiyatun dan najis hukmiyah. Kalau najis mukhaffafah tidak ada pembagiannya karena ringan, dan najis mughalladah juga tidak ada pembagiannya karena berat. Tapi bagi najis mutawassithah itu masih terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Al-ainiyatu, adapun najis mutawassithah aini, najis mutawassithah aini ialah allati laha launun, allati najis laha baginya launun, warna, warihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Berarti punya tiga ini, berarti najis ainiyah. Ini selain najisnya kencing anak laki-laki yang belum dikenyangkan selain air susu ibu ya. Selain itu mutawassithah, selain mughalladah, sedang. Maka itu terbagi dua. Pertama adalah ainiyah. Ainiyah itu apa? Berarti wujud warnanya ada, wujud baunya ada, dan rasanya juga ada. Apa selain itu? Ya tahu kita yang harokat airnya dikasrohkan itu juga najis mutawassithah. Apa tahu? Harokat akhirnya kasroh menjadi apa? Itu mutawassithah. Yang punya warna, punya rasa, punya bau. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Fala budda maka mesti min izalati launiha, dari menghilangkan warnanya, min dari izalati menghilangkan launiha warnanya, warihiha dan baunya, wa ta'miha dan rasanya. Disebut di atas najis mukhaffafah itu kencing ya, anak laki-laki. Kalau pupnya gimana? Masuk ke mana? Najis apa? Mutawassithah. Masuk ke najis mutawassithah. Mutawassithah yang aini. Kalau sudah dibersihkan, masuk ke hukum hukmiyah. Jadi ainiyah itu lebih kepada wujudnya. Kalau sudah berwujud, pasti sifat-sifat yang lain ngikut. Apa aja sifatnya yang tiga itu? Maka cara mensucikannya, hilangkan itu dulu. Tai cicak termasuk najis apa? Mutawassithah. Kalau ingus, mustakdar itu yang dianggap jijik, najis mustakdar. Tidak najis itu. Orang ingusan nanti pas sholat yang tidak sah kalau najis. Keluar masuk, menguning lagi. Itu tidak termasuk najis yang disebutkan di sini. Terus belek, benda yang dianggap, sesuatu yang dianggap jijik, belek, ketombe, ya kan? Terus pusar ya. Pusar itu kalau ada yang bolong dikit ada tainya ya. Kalau dicium, terus di kuku itu, namanya apa kalau di kuku itu? Tai kuku. Bukan tai kuku.
Yang kalau kena air tuh bau ya. Nah, itu koma ya. Ada yang namanya koma katanya. Di sini nih lepitan kuku, jempol. Ya, itulah. Kadang diobati bukan pakai betadine atau apa, minyak tanah. Itu juga tidak termasuk najis yang seperti di sini. Itu mustaqdar. Tai kuping. Ya kalau yang kopokan keluar nanai mana najis itu. Yang alami kayak gitu enggak. Iya, keluar nanah ada. Kalau sudah berubah kayak gitu berarti kan darah. Nanah itu darah yang berubah. Berarti termasuk najis apa darah? Mutawassithah. Ya. Selain kencing, selain mughalladhah berarti mutawassithah. Tapi yang ainiyah karena berwujud. Hah? Tidak. Kalau mughalladhah itu berat karena cara mensucikannya. Dilihat dari cara mensucikannya. Jadi kalau mendekati nanti malah kalau mughalladhah pakai 7 air, berarti yang mendekati 3 air. Enggak begitu. Nah, jadi kalau membawa najis mutawassithah ketika sholat gimana? Ya, tidak sah. Najis mukhaffafah kalau ke bawah sholat bagaimana? Ya tidak sah meskipun ringan. Kalau pukul kan ada tanahnya, Pak. Nah, itu batal. Kecuali dia meledak sendiri. Di sini ada jerawat biasanya. Kalau terdiam belum diletusin enggak apa-apa. Tapi kalau ada bifi'lin fa'il, ada orang yang mengerjakan, objeknya kita digaruk, nah keluar darah nih. Gimana itu? Biarin dah. Kalau meledak sendiri lalu keluar nanah darah itu enggak batal. Termasuk enggak di situ tentang batalnya sholat? Termasuk ke syarat itu. Kalau syarat udah tidak terpenuhi berarti tidak sah. Kalau gas Pak, itu kan nggak berwarna Pak. Cuman bau aja. Itu beda pembahasannya. Nggak mungkin. Saya kentut di sini tadi umpama. Masa mau disiram? Beda. Kalau mencret itu beda. Itu ada ampasnya itu. Cuman ampasnya agak cair. Wal hukmiyatu, dan adapun najis hukmiyah, ialah allati najis, ialah najis la launah. Apa artinya? Tidak ada warna. Kan launun di atas itu ada. Wala riha, dan tidak ada apa? Rih, bau. Wala ta'mah, dan tidak ada rasa. Laha, baginya. Jadi kalau hukmiyah, hukumnya saja. Secara hukum wujud tidak ada. Wujud sifat yang 3 tidak ada. Berarti secara hukum tergantung dari kita menghukumi itu. Laha bagi najisah. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Yakfika mencukupi padamu jaryul ma'i, apa mengalirkan air. Alaiha, pada hukmiyah. Berarti kalau kita mensucikan najis ainiyah itu, najis mutawassithah itu ya tai cicak dan semacamnya, buang dulu ainiyahnya, ya kan? Dan selanjutnya akan menjadi najis hukmiyah. Kan wujud tidak ada, warna tidak ada, bau tidak ada. Nanti akan ada pembahasan kalau cuma tinggal warnanya gimana. Nanti akan ada pembahasan.
Setelah menjadi najis hukmiyah, maka tinggal mengairi air. Jangan dipel. Salah itu. Di sini ya, jarjul ma. Kalau bahasa kita kemarin itu subun. Mengucurkan ya. Ini tai cicak. Buang dulu hukmiyahnya. Warna tidak ada, hitamnya tidak ada, putihnya tidak ada, bau tidak ada. Dicoba sedikit. Oh, tidak ada rasanya. Berarti sudah jadi najis mutawasitoh yang hukmiyah. Maka tinggal apa? Mengairkan air. Sudah. Jangan dipel. Kalau dipel bukan syaratnya, itu najis semua nanti. Dibuang tai cicaknya, habis itu dipel lah. Najis semua. Nah, setelah disiram pada intinya siram dulu, setelah itu dipel enggak apa-apa. Itu caranya. Nggak bisa. Bukan begitu syaratnya. Maka kebanyakan orang-orang kan apa? Setelah dibuang hukmiyahnya, ya apa ainiyahnya, dipel begitu saja. Wah, itu najis semua. Tanggung jawab nanti. Apalagi di tempat ibadah. Makanya kalau bisa takmir tempat-tempat ibadah atau yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesucian itu harus tahu caranya. Banyak dulu di sini ada guru-guru senior itu ya begitu, ada tai cicak dibuang ainiyahnya, dipel langsung. Saya tegur, bukan begitu Pak caranya. Kalau di kitab itu subun, dituang. Atau kalau di sini jariul ma, mengalirkan air, jangan langsung dipel. Jadi kita sudah tahu hukumnya, bisa dipraktikkan. Kalau ada tai cicak, tai manusia, begitu caranya. Yuk kita lihat bagaimana membuktikan bahwa itu najis ainiyah. Al-ainiyatu, adapun najis ainiyah, ialah allati najasa tudrakuh, yang dapat dirasakan. Tudraku yang dapat dirasakan bimasin, dengan nyentuh. Disentuh, oh iya ada wujudnya. Kok agak dingin ke tangan, kok agak hangat karena baru keluar dari sarangnya. Kok agak hangat ya, gitu ya. Ada. Au nadrin, atau dilihat. Dia jangan disuruh orang buta. Orang rabun jangan disuruh, coba lihat ada enggak? Enggak ada. Orang buta disuruh buktiin najis ainiyah. Au dzauqin, atau dicicipi. Coba. Oh, disentuh kok enggak ada ya? Dilihat enggak ada. Coba aja dicicipi, rasanya beda. Tapi pernah ya, rasanya kayak apa ya? Enggak tahu. Masih makan. Au syammin, atau dicium. Nah, ini sering ini kalau ini. Kok ini mirip-mirip ya? Mirip-mirip sama jajan yang dimakan anak saya. Mau dipegang nanti takut tai gitu ya. Lalu dilihat ternyata mirip dengan jajan Oreo itu, choco chipnya ya. Dirasain, janganlah takut tai beneran. Dicium aja lebih aman. Oh iya ternyata tai ayam. Itu ainiyah. Ciri-cirinya ke sana. Tuh di sana tuh banyak tuh ainiyah. Hitam putih. Wal hukmiyatu, dan adapun najis hukmiyah, ialah allati najis
La tudraku yang tidak bisa ditangkap. Yang tidak bisa ditangkap ausafuha apa sifat-sifatnya. Nah, sifat yang tadi itu ya, wah, dicium enggak ada, dirasain enggak ada. Ya apa ya gaib. Ajib. Fala launa, maka tidak ada warna, wala riha, tidak ada bau, wala ta'mah, dan tidak ada apa? Rasa, tidak ada rasa, laha bagi hukmiyah, kama seperti keterangan dzakarahu yang telah menuturkan siapa Kiai Musannif hu pada ma. Dzakarahu yang telah menuturkan siapa Kiai Musannif hu pada ma. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Untuk membuktikan ini sudah ainiyah enggak ya? Cium coba. Setelah dihilangkan wujudnya, cium dulu. Oh, enggak ada. Warnanya enggak ada. Maka itu sudah pasti hukmiyah. Tinggal apa caranya? Disiram. Dialiri air atau disubun. Al-makna artinya annal hukma fin najasatil mutawassitati, annal hukma sesungguhnya hukum fin najasati di dalam najis al-mutawassitati, najis mutawassitah, yakhtalifu berbeda, apa hukum? Hukumnya berbeda maksudnya. Biikhtilafi qismaiha, biikhtilafi sebab perbedaan, biikhtilafi sebab perbedaan qismaiha dua bagiannya. Jadi kalau mau ditanya hukum ditafsil. Ini najis apa? Lihat dulu, berwujud berarti ainiyah. Sifat ada berarti ainiyah. Kalau tidak ada berarti hukmiyah. Al-ainiyati nyatanya ainiyah, wal hukmiyati dan hukmiyah. Fama maka adapun barang, benda, tanah jasa yang terkena najis apa ma bil ainiyati dengan najis ainiyah, layat huru maka tidak bisa suci benda illa kecuali bisa suci, illa kecuali bisa suci idza zala ta'muha, idza jika zalah hilang ta'muha apa rasanya, illa kecuali bisa suci idza jika zalah hilang ta'muha apa rasanya, walau nuha dan warnanya, warihuha dan baunya. Dah, kita sudah paham kalau najis ainiyah berarti harus 3 sifatnya itu hilang. Muntahan, anaknya muntah ya. Najis mutawassito yang ainiyah. Jadi kalau untuk mensucikan apa?
rasanya dihilangkan, bau dan warnanya juga. Fa in asura zawalul launi faqat. Nah, ini tentang yang tadi saya sampaikan, kalau ada salah satu sifatnya yang tersisa bagaimana? Fa in asura, maka jikalau susah. Fa in asura, maka jikalau susah. Zawalul launi, apa hilangnya warna? Fa in, maka jikalau asura susah, zawalul launi, apa hilangnya warna, fakot saja. Awir rihi, atau baunya fakot saja. Awir rihi, atau baunya fakot saja. Bi alam yazul, dengan umpama tidak hilang. Yang tidak hilang tuh subjeknya ya warna, bau. Bil ghusli, dengan membasuh. Salasa marrotin, dengan 3 kali. Ini sebenarnya jadi hal nih. Kondisi membasuhnya itu 3 kali. Salasa marrotin, dengan 3 kali. Ma'al hatih, serta menggosoknya. Wal qorsih, dan mencuilnya. Sisa warna, tapi cara menghilangkan dengan 3 basuhan, lebih dari 1. Dan itu pun harus digosok atau mencuil kalau ada di benda yang ya gampang lah untuk diambil. Fi kulli marrotin, dalam setiap basuhan. Wa ma'anahwi sabunin, serta umpama sabun. Nah, ini warna ini nggak bisa hilang satu, kecuali digosok banget berkali-kali atau dicoba diambil, atau harus dengan menggunakan sabun atau semacamnya. Tawaqqafatil izalatu alaihi. Tawaqqafat, maka tergantung atau tertentu. Al-izalatu, apa menghilangkan. Alaihi, atas membasuhnya. Biqauli khabirin, dengan pendapatnya yang orang yang ahli. Biqauli khabirin, dengan pendapatnya orang yang ahli. Wa wajadahu, dan menemukan siapa orang, hu, pada khabir. Makanya itu. Wa wajadahu, dan menemukan orang, hu, pada khabir. Yang ahli maksudnya, yang ditemukan objeknya itu ya orang yang ahli. Bihaddi ghausin, dengan batasan minta tolong. Dalam kurung tuh kalau batasan minta tolong berapa? 150 meter. Kita bisa berteriak. Au kurbin, atau jarak dekat. Alat tafsili, atas perincian. Al-marih, yang telah lewat. Fit tayammumi, dalam bab tayammum.
lam yadurrah, maka tidak bahaya. Maka tidak bahaya. Fa in ta'adzara, maka jikalau susah wujuduhu, apa adanya khabir, tahurul mahallu, maka suci al mahallu, apa tempat, alal mu'tamadih, menurut pendapat yang bisa dijadikan patokan. Biqauli khabir ini maksudnya tadi kan dibahas bahwa kalau memang susah, kecuali harus digosok-gosok-gosok, dicuil, diambil, atau pakai hal-hal yang bisa menghilangkan dengan zaman modern saat ini, di sini disebutkan dengan sabun, maka tertentu cara mensucikannya harus dengan itu. Ya. Dan itu nanti akan menjadi penentu apakah sah atau tidak. Dalam mensucikannya harus ada pendapat orang yang ahli di dalamnya. Dengan jarak orang antara kita, orang yang ahli ini, ya batasan minta tolong atau dekat. Ada orang yang bisa memastikan ini, menentukan hukumnya, gimana hukumnya, lalu caranya begini, ketika dipraktikkan dia memperhatikan gitu ya. Kalau susah, kalau umpama susah ditemukan orang yang seperti itu, kita sudah usaha, maka tempat tersebut dihukumi suci. Karena sudah hilang ya sifat-sifatnya itu. Nah, ini sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah selanjutnya akan dilanjutkan bahwa lalu bagaimana kalau rasanya itu masih ada? Atau rasanya tidak ada tapi warna dan baunya ada. Nah, itu akan ada pembahasan lagi nanti, dirinci. Karena sangat pekatnya, karena dari faktor makanan, pup dia anaknya, baunya luar biasa, atau sakit perut kembung, lalu ketika keluar baunya luar biasa. Tinggal baunya aja, warna tidak ada, rasa dicoba, udah ada kok. Yang ada tinggal apa? Bau. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.